Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Selamat siang guys. Gimana kabar anda hari ini? Saya harap anda baik-baik saja dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun anda berada. Tetap saya ingatkan, jangan lupa madang, nek Ramadhan semaput. Woyo. Ini hari Sabtu ya guys. Selamat weekend ya, malam minggu. Ini walaupun porsinya kecil atau batunya nggak begitu banyak, tapi inilah hasil jadi dari beberapa konten batu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita konten motong badar besi merah, uratnya yang urat kembang, terus motong keong, terus wulung ini apa, kelor wulung, terus banyak yang konten-konten. Inilah salah satu hasil jadinya. Kenapa kok lama? Ya memang akhir-akhir ini entah mau gerengseng, mau booming lagi atau gimana, tapi nyatanya memang orang yang dulunya hobi batu kemarin-kemarin agak vakum dan sekarang udah mulai hobi lagi. Nah, ini merupakan suatu pertanda yang mungkin positif ya. Semoga saja, amin ya robbal alamin. Itu merupakan pertanda pergerakan bagi para pecinta batu. Jadi ada pergerakan untuk ngosok-ngosok. Nah, imbasnya ya tukang gosoknya jadi antri ya. Jadi agak lebih lama prosesnya. Seperti itu. Tapi berikutnya semua itu akan terbayar. Sudah penasaran kita karena kita ngosokin batu itu, wah yang kemarin jadinya kayak apa ya, penasaran. Ini saya gosok satu dulu, dua dulu ya. Nah, kalau agak lama kan lebih nikmat lagi penasarannya ya. Setelah jadi ya kadang wah kayak gini doang, kadang woi mantep jos, kadang pokoknya mantep lah pokoknya. Kadang ya nano-nano rasanya, jadi manis asam asin itu ada. Bagi para yang biasa gosok batu itu udah gak perlu diceritakan lagi bagaimana penasarannya ya. Di antara batu-batu jadi ini kita langsung review saja. Batu ini semua bahannya udah pernah saya konten guys, itu kelebihannya. Tapi jadi-jadinya telat-telat kayak gini. Nah, ini yang paling kanan kita coba cek. Ini kontennya udah lama ya. Ini potekannya, karena bahannya itu dulu diambil, ada sahabat MG yang ngambil. Itu waktu itu yang judulnya kalau nggak salah, giok ini berpotensi green apple-nya kebumen kalau nemu yang hijaunya, yang tegas atau yang tebal. Nah, batu ini saya nemu potekannya karena waktu itu diambil sahabat MG, dibelah menjadi 4, dipoles. Nah, ini potekannya guys, keren sekali guys, warnanya putih, totalnya keren sekali, hijau seger, di center, wih mantap ini. Ini senternya juga baru ngecas loh guys, keren sekali ini guys. Ini pernah saya konten, waktu itu konten belah bahan 70 kilo dengan mesin kapasitas paling 15 kilo. Nah, ini batunya, karena saya nemu potekannya saya bikin. Jadinya seperti ini giok Jawa, jadi jet masuknya. Ya, oke kita geser lagi. Ini tapak jalak guys. Kalau tapak jalak sih hampir di setiap konten saya pasti sambil nyari tapak jalak ya. Karena batu ini paling mudah didapat ya. Kedua, batu ini, aduh nggak fokus guys. Nih. Kedua, batu ini memang selalu bikin penasaran saya dan penggosoknya ya, dan tukangnya. Karena ini bahannya, anda tahu bahannya ini yang guling-guling, ini bagus banget bahannya. Setelah digosok, ya kayak gini hasilnya, garisnya ya lumayan. Cuman serat-serat ini saya nggak nyangka ada loh guys. Ini batunya sebenarnya batu hitam ya, kerip-kerip itu. Ini serat selandu saya nyebutnya, ini serat rumputnya ini ternyata ada loh. Ketika bahan dipotong itu keren sekali ya. Yaitu kenapa sebuah bahan itu kadang wow, kadang bikin sedih juga. Sedihnya kenapa? Udah berharap tinggi, berpikir hasilnya istimewa, tapi nyatanya ya kalau biasa-biasa saja, standar kayak gini sih nggak masalah. Kalau kadang hasilnya wah malah retak apa pecah atau gimana, itu kita nggak pernah tahu ya, karena proses dilempengin aja itu kadang ada serat retak yang seratnya serambut, ketika kena air itu nggak kelihatan ketika kering itu juga sangat minim lah. Tukang gosoknya juga kadang bermasalahnya seperti itu. Tukang gosoknya itu paling malesin udah di amplas halus mau finishing baru kelihatan retaknya. Itu sering terjadi. Nah, sekarang pemikiran tukang gosok kan, wah udah ngerjain hampir 1 jam, tinggal finishing aja kelihatan retaknya, dimajuin. Kasihan yang punya batu
diturunin udah ngabisin waktu. Kalau saya pesennya sih dibuat aja. Kalau itu dibuat aja, kalau nggak jadi tak bayar. Yang penting batu retak nggak usah diteruskan. Kalau saya kayak gitu, kecuali batunya bagus, retak memang dari alam adanya kayak gitu, nggak masalah. Kadang batu-batu standaran kayak gitu yang ya seperti itulah. Oke, kita lanjut. Ini, wah, ini pembahasannya cukup menarik karena batu ini terkonten ya, udah lama sekali. Lah, kemarin jadi cuman satu kalau nggak salah, yang lainnya belum jadi, malah bahannya sempat hilang. Sebenarnya nggak hilang ya, cuman saya lupa naruh atau terselip di bahan yang lain. Nah, lalu batu apakah ini? Kita cek aja dulu biar kita enak. Wih, jelas ya. Warnanya apa? Warnanya hitam legam. Ada sedikit gradasi hitamnya, ada yang legam, ada yang enggak. Itu sedikit gradasinya. Nah, itu ya. Ya, ini adalah merupakan sebuah fosil galih kelor wulung. Fosil galih kelor wulung itu merupakan sebuah fosil kelor, tapi dia sudah mengkristal. Jadi saking tingkatan batu itu kan, batu tua itu tingkatannya dari kayu fosil itu mirip banget kayak kayunya, terus makin hitam, mengkristal dan tembus. Itu tingkatannya seperti itu. Ini fosil galih kelor wulung kita nyebutnya. Jadi dulu pernah sahabat MG yang nggak kebagian, yang pesen itu malah, lah kok belum jadi bang, bahannya hilang bang, bukan gimana bahannya hilang. Ini di center merah, keren banget. Ini berbeda dengan batu wulung biasanya ya, karena ini udah jelas seratnya udah kelihatan ya. Nah, itu seratnya udah kelihatan ya. Nah, ini yang sangat langka. Lah, waktu itu yang beruntung cuma satu sahabat MG yang pesan, yang satunya lagi bahannya keselip. Intinya keselip lah, saya nggak bilang hilang, keselip. Nah, ini jadinya udah kelihatan dan ini dijadikan. Ini kita nemu ada jadi dua ya kemarin ya. Nah, sama-sama hitam legam dari bahan yang sama. Ini kalau dilihat secara teliti ini ada gradasi sedikit. Ya, ini memang serat kayunya ya, masih terlihat jelas. Nah, ini fosil kelor wulung. Oke, kita taruh berjejeran. Woyo weekend guys. Oh ya, sekedar memperingatkan, mau ngasih tahu informasi bahwa kalau nggak salah nanti malam minggu, tanggalnya saya lupa, intinya malam minggu kalau nggak salah itu ada semacam pembukaan Expo Internasional Kebumen. Nah, Kebumen International Expo itu saya juga belum tahu, cuman saya setiap hari lewat di alun-alun Kebumen tepatnya, itu UMKM seluruh Kebumen dan banyak-banyak pasar-pasar yang lainnya. Dan kelebihannya itu ada kata internasionalnya guys. Jadi nggak tahu yang internasional itu apa, tapi bikin penasaran juga karena tendanya itu full ngelilingan alun-alun dan sampai melebar-lebar, dan ASEAN guys. Tenda sampai ASEAN itu kan kualitasnya udah bagus ya. Nah, ya bagi sahabat MG di sekitaran Kebumen, bahkan di luar kota, kalau mau main aja di Kebumen, berhubung ada tontonan yang menarik. Kalau nggak salah uang masuknya itu 25.000. Itu Kebumen International Expo. Kita bahas yang satunya lagi, sama-sama hitam. Harusnya ini judulnya item koleksi dengan batuan warna hitam. Ngeri tak guys. Ini hebat sekali. Ini salah satu yang jadi, yang lain belum pada jadi, tapi tak jamin ini kualitasnya istimewa dan super. Iya, Anda kalau udah nonton prosesnya, penemuannya, motongnya, ini udah tak proses semua. Ya, ini salah satu keong hitam. Ya, ini yang bahannya yang nggak tembus, bahannya salah satunya kan bulung. Nah, satunya yang hitam, kelor hitam, atau kita nyebutnya cincin fosil kelor keling. Keling itu dalam bahasa Jawa itu hitamnya sampai mengkilat. Nah, ini guys, ini baru jadi satu. Jadi yang lain-lainnya juga belum tentu jadi dan belum tentu sebagus ini. Tapi yang jelas ini udah keren sekali batunya. Nah, kenapa kok batu cuman fosil keong di dalam batu dijadikan akik kok menjadi sebuah menjadi sebuah akik yang item koleksi? Oke, kita sebutkan. Rata-rata cincin atau fosil keong di dalam akik itu rata-rata batunya itu standarnya itu rata-rata coklat, guys. Itu batuan lukulo. Nah, untuk mencari yang hitam legam, wulung hitam legam itu sangat susah. Itu grade-nya beda lagi. Dan ini batu ini juga di kalangan orang-orang dulu udah terkenal lah.
batu kekebalan biasanya itu, batu kawi bawan biasanya terkenal seperti itu. Maka dari itu sampai sekarang batu ini juga masih dicari, apalagi yang hitam legam. Di samping itu nilai estetiknya juga ada loh guys, bahwa cincin Anda itu mengandung sebuah saksi bisu sejarah alam ini. Itu nilai sejarahnya juga ada, nilai eksotiknya aja. Eksotiknya apa? Ini batunya hitam angker ya, ada keongnya loh. Ini hitam legam, ada keongnya. Ringnya berapa coba guys, saya lupa malah. Ring 9 guys. Biasanya kalau saya bikinnya itu rata-rata ring 9, karena saya sendirinya 9, jadi kadang juga saya pengen pakai gitu guys. Wih, istimewa sekali. Ini kontennya, penemuannya ada, konten motongnya juga ada. Waktu itu yang menemukan sahabat saya ya, teman saya yang biasa bolang barang itu. Nah, ini saya proses. Oke, kita taruh. Satu lagi, ini 3 bongkahan, 3 batu yang berbeda tapi dari bongkahan yang sama. Ini juga udah pernah di konten. Nih, wih, keren loh. Itu ada sidik jari saya ya. Berarti ini perlu dikosok lagi karena saking melingnya loh, saking mengkilatnya loh guys. Jadi sidik jari saya sampai nempel ini. Kalau kepegang sekali aja, nah itu. Jadi saking mengkilatnya. Nah ini. Batu ini badar besi, kita nggak perlu tunjukkan, atau kalau Anda masih penasaran saya akan tunjukkan seperti ini. Nah ya, kita akan tes semua dulu aja. Nah ini gantung ya, biar sampai itu percaya bahwa ini badar besi, bukan jasper melah belaka. Ini malah copot guys, walah ini belum dilem, ini lupa mungkin tukangnya ya. Nah batu ini satu batu yang kemarin juga saya konten yang 15 kilogram itu cuman jadi sekitar bahan yang supernya, jadi lempengan itu 3 kilo kayaknya, 3,5 kilo itu. 15 kilogram jadi 3,5 kilo. Ya memang seperti itu perjuangannya ya. Perjuangannya memang ya, namanya batu badar besi merah. Ini badar besi merah karena bahan ditambang, dicari, jadi ada khusus yang mencarinya. Dan harganya udah mahal, diprosesnya di lempeng aja udah banyak yang kebuang, dipilih yang supernya aja. 15 kg tinggal 3 kg, berarti berapa persen? 20%. Nah ini batu ini dari satu bahan, dari satu lempeng menghasilkan banyak sekali motif dan bentuk ya. Nah ini satu lempeng guys. Nah ini bisa kayak gitu ya, lempengannya nggak besar lagi. Nah kita jabarkan satu persatu. Kalau ini masuknya badar besi red hot ya, walaupun ini di center juga udah nggak oranye banget ya, masih kelihatan merah ganas ya. Kita bahas satu persatu. Ini uratnya udah seperti kembang-kembang, jadi kayak virus gitu loh, ada urat-uratnya, cuman ini kayak ada apa ya, kayak kembang-kembang loh, kayak timbul-timbul merahnya, kayak nimbul-nimbul ya. Ini dari bahan satu lempeng, saya suruh buat bikinkan yang bagus-bagus dan beda motif. Satu lempeng aja bisa menghasilkan banyak motif kayak gini. Oke, kita taruh lagi. Ini yang tadi jatuh, ini lebih banyak hitamnya, tapi sejatinya hitam itu kristal loh guys. Ini selain dia hitamnya mineral hematit, hitamnya itu dia juga kristal. Ini ada kristal kuningnya. Kalau merahnya sih udah pasti mencolok ini merahnya ya. Jadi memang kontras. Badar besi itu bagusnya itu dibikin kontras. Jadi seakan-akan merah itu ada backgroundnya, entah itu hitam, putih, atau kuning sekaligus. Itu lebih bagus daripada warna polos ya. Kalau warna polos itu ya gimana itu. Di samping itu dia juga ada gambarnya guys. Ini yang tadi belum dilem. Nih, ini wajah perempuan, ini rambutnya, ini sedang pegang kipas. Ini pakai baju adat Cina lah ya, baju Cina apa gimana ini bajunya. Ini pegang kipas ini. Di sini juga ada gambarnya lagi. Ada gambar Digimon di sini, Pokemon atau Digimon itu yang hitam ini ya. Ini gambarnya jelas ini ya, gambar perempuan ini guys. Nah, keren bok. Itulah hasil jadinya. Jadi ya beli bahan besar memang kalau dilihat dari persentase jadinya per kilonya tetap ya kelihatannya mahal banget. Tapi kalau udah jadinya kayak gini ya saya sendiri ya bisa balikin modal walaupun lama. Nah kalau bagi kolektor nemu udah kayak gini udah cukup guys, guling-guling malah udah lebih dari cukup, karena bahan bagus tetap itu susah dicari, itu prinsipnya. Di antara bahan besar itu ada bahan yang bagus saja, barangnya jadinya bagus itu cukup, karena ya bongkahan batu, hasil jadi ya hasil jadi, harganya juga berbeda. Ini lagi guys kita bahas yang ini. Nah dari dekat enak ya.
Ini kuningnya itu sekilas kayak emas, tapi ini memang benar-benar kristal dan berwarna kuning. Batu ini satu bahan dengan yang lain. Nah, karakternya berbeda, bahkan 4 batu ini berbeda semua walaupun dari satu bahan. Nah, ini saya buat dimnya sama, nggak tahu ringnya ukurannya berapa saja. Nah, ini yang beda lagi. Nih, sama-sama merah beda. Kalau menurut Andra, ini merah yang mana? Nah, ini beda kan? Ini satu bahan. Ini lebih banyak, jadi warna merahnya dia lebih ngeblok, jadi lebih bersih, dan ini uratnya lebih banyak. Nah, ketika urat hitamnya lebih banyak, akan kelihatan lebih merah yang ini. Nah, ya, kena sinar ini flashnya tak nyalain, akan kelihatan lebih merah yang ini. Tapi ketika uratnya lebih sedikit, dia akan kelihatan lebih menyala. Nah kayak gini. Ya, itulah badar besi. Badar besi itu kelihatannya merah banget. Kalau ketemu yang lebih merah, dijajarin, yang kelihatan merah pasti akan turun warnanya. Serusut, bedanya kayak gitu. Nah, maka dari itu di kontes itu dijajar-jajarin, yang paling mencolok itu kelihatan nanti. Nah, ini salah satu badar besi. Keren ya, guys. Mantap tak? Satu bahan hasilnya beda-beda kayak gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini udah berkali-kali bahannya di konten, nggak ada yang mau ndulit, padahal kontennya sekilas saja bisa melihat gambar ya. Nih, oke, wih, gila. Mau tak kasih tahu nggak? Nah, kita tag aja dulu bahwa ini adalah sebuah badar besi. Ya, kadang embannya juga kita pakai emban monel yang berat. Emban monel itu sendiri nempel magnet, ketika ditempelin magnet nempel, dikira embannya yang nempel, batunya juga nempel. Kalau saya bilang badar besi, ya badar besi bos. Oke, ini salah satu batu kesukaan saya, walaupun baru jadi, tapi ini ketika dibidik udah kelihatan. Waktu itu bidiknya ada gambar tentara, gambar Pokemon, gambar tengu, gambar yang lain-lain. Tapi begitu saya lihat, cerut, wah itu guys, itu gambar wanita pakai rambutnya panjang, pakai baju kayak kebaya ya. Ini rambutnya, ini matanya, ini mulutnya sidang belah dua. Lah, rambut yang sebelah kanan ini kalau dilihat di kamera sebelah kiri saya, ini ke belakang telinga, dan ini ada kembangnya, ada bunga di telinganya. Lah, ini asli gambar perempuan guys. Keren sekali ya. Batu alam bisa hasilnya gambar wanita perempuan sejelas ini. Ini nyata loh guys. Nah, itulah seninya sebuah batu. Batu bisa membentuk gambar seperti ini, padahal ini kan proses alam ya. Di samping itu, ini saya baru sadar ketika konten ini tadi, itu baru sadar ketika balik batu ini. Wuyuh, gila ini. Kalau nggak harganya khusus ini nggak tak jual. Ternyata di belakang ini ada sebuah gambar Ratu Pantai Selatan sedang duduk bersimpuh ya. Ini sedang duduk bersimpuh, dan nih kelihatan banget ini rambutnya, ini mukanya, ini ya pokoknya gambar seorang ratu lah, kayak ratu-ratu ya. Kalau posturnya kayak Ratu Pantai Selatan, kalau nggak sedang duduk kayak duduk di antara dua sujud kayak gitu, yang kakinya nekuk ke belakang, ini sedang duduk ngelekor lah, intinya kayak gitu. Ini gambarnya jelas banget di bawah belakang. Ini saya nggak sengaja loh guys. Ini baru detik itu juga saya melihat ketika balik gambar ini tadi. Kalau saya nunjukkan gambar ini dari badar besi petir. Kita belakang balik, ternyata gambar sebuah ratu Nyiloro Kidul di belakangnya. Ngeri sekali guys. Itulah sebuah batu guys. Manakala batu itu selalu mengejutkan kita. Woyo, malah nemu gambar bolak-balik sih, gimana ini guys. Satu lagi, ada gambar lagi. Ini sebuah gambarnya tuh ya, gambar sebuah ratu lah kalau kita nyebutnya Nyiloro Kidul ya nggak masalah karena ada hijau-hijaunya, cuman ya anggap saja sebuah ratu. Satu lagi, ini ada gambar mukanya seperti Joker sedang menganga di sini. Nah, ini matanya, ini hidungnya, kepalanya botak, tapi ada rambutnya menjuntai, dan dia mirip genderuwo loh guys. Ini gambarnya, ini di depan ratunya, ini mungkin pengawalnya, mungkin dua ini pengawalnya di sini. Ini seorang ratu, ini pengawalnya di kiri dan kanan, dan satu ngerik banget ini. Ini sedang menganga ini, dan bajunya itu hitam legam ini, bajunya semua. Ini imajinasi yang tidak mikir terlalu halu loh. Saya bilang itu tidak terlalu halu. Coba Anda lihat sebenarnya. Gambar yang jelas itu tidak terlalu halu. Jadi kalau Anda jiwa halunya tinggi,
carilah gambar yang tidak mikir terlalu lama. Itu gambar itu udah menjadi gambar yang solid dan tidak salah tafsir. Gambar ini saya lihat ini detik itu juga ketika balik itu, dan ini udah jelas semua orang pasti udah bisa melihat ini adalah gambar wanita dengan rambut panjang. Wanitanya agak cantik dan putih, pakai baju kebaya dan rambutnya dibelah di antara leher. Ngeri banget tuh guys. Itulah sebuah seninya batu guys. Bagi Anda yang belum cinta batu gambar, saya kompor-komporin biar suka batu gambar. Bagi Anda yang belum menyukai batu akik, jadi masih suka batu-batu yang ya seumpamanya bukan batu akik, apa yang masih suka batu-batu itu permata, saya kompor-komporin biar jadi suka batu akik. Karena di antara batuan-batuan kita sendiri, batuan lokal itu, kita akan bisa menemukan sebuah sisi-sisi lain. Contohnya batu gambar, batu tulisan, batu ini itu, kita akan menikmati itu dan menikmati hasil karya anak bangsa, apalagi tanah kita sendiri. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tugas saya menyampaikan hasil jadinya telah selesai, dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jus. Gila guys, item koleksi semua.